Halo, perkenalkan, nama saya Kris Monita Adi Pratama. Di sini saya ingin mempresentasikan perusahaan saya, yaitu PT Tama Builders Group, atau kita singkat aja TBG. Profil kami yaitu PT Tama Builders Group ini ahli konstruksi dengan fokus pada keunggulan dan keberlanjutan. Visi dan misi membangun masa depan yang berkelanjutan melalui solusi konstruksi inovatif. Permasalahan dan solusi permasalahan tantangan dalam industri konstruksi yang membutuhkan pendekatan inovatif. Solusi utama TBG menawarkan solusi konstruksi terkini dan keberlanjutan. Market opportunity-nya yaitu ada dua: ukuran pasar, analisis pasar konstruksi lokal, dan potensi pertumbuhan. Target pasar itu menyasar proyek-proyek konstruksi berlanjutan dan pelanggan yang mencari keunggulan. Model bisnis itu ada dua: sumber pendapatan, layanan konstruksi, manajemen proyek, dan pengadaan material. Yang kedua, keunggulan kompetitif, keahlian teknis, fokus pada kualitas, dan hubungan pelanggan yang kuat. Strategi pemasaran itu branding, membangun merek TBG sebagai penyedia solusi konstruksi termuka. Pemasaran digital, yaitu melalui kampanye online untuk meningkatkan visibilitas. Tim manajemen yaitu ada pendiri dan CEO, itu saya sendiri, dan direktur operasional, manajer proyek utama, studi kunci lainnya. Proyek keuangan itu ada dua, itu pendapatan, itu proyeksi pendapatan dari proyek-proyek utama dalam 3 tahun pertama. Biaya dan laba bersih, rincian biaya dan proyeksi laba bersih. Dan ini adalah portofolio proyek kami, yaitu dengan membangun apartemen Gunung Putih Square tahun 2015. Keberlanjutan dan inovasi itu melanjutkan komitmen terhadap praktik konstruksi keberlanjutan, teknologi dan inovasi penggunaan teknologi terbaru dalam setiap aspek operasional. Rencana pengembangan masa depan, ekspansi geografis, rencana untuk memperluas jangkauan layanan, diversifikasi layanan, menambahkan layanan baru untuk meningkatkan pendapatan. Permintaan investasi, jumlah investasi yang dibutuhkan itu ada 7: perencanaan proyek, operasional perusahaan, rencana pertumbuhan, teknologi dan inovasi, keberlanjutan, pemasaran dan promosi, keuangan dan cadangan. Penggunaan dana, rincian penggunaan dana untuk pengembangan pemasaran dan operasional. Kontak kami itu berada di Gunung Putih Square, ya, kantor kami. Dan ini adalah lampiran, berikut adalah lampiran sertifikat ISO. Kita mendapatkan sertifikat ISO itu untuk manajemen mutu. Dan ini adalah produk dari PT TBG. Dan kita lanjut ke floor chart, ya. Nah, ini adalah floor chart kami, yaitu dari PT TGB. Memulai proyek konstruksi diawali, terus selanjutnya menentukan tujuan, jadwal, dan sumber daya yang diperlukan untuk proyek. Titik pengambilan keputusan untuk mengevaluasi dan menyetujui desain proyek. Proses untuk mendapatkan bahan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk konstruksi. Langkah-langkah aktual pelaksanaan konstruksi berdasarkan desain yang telah disetujui. Selanjutnya yaitu ada proses memantau mengelola pengelolaan proyek. Proses untuk memastikan bahwa pekerja produksi memenuhi standar kualitas. Tahap selanjutnya itu untuk menguji, menginspeksi hasil konstruksi. Selanjutnya representasi akhir dari proyek konstruksi setelah selesai dan diterima. Dan selanjutnya itu proses pengevaluasi kinerja proyek setelah selesai, dan terakhir akhir dari seluruh alur kerja. Dan kita lanjut, selanjutnya itu model kanvas, ya. Nah, ini adalah kanvas dari PT Tama Builders Group. Yang pertama ada key partner, yaitu hubungan dengan agen properti dan pengembangan.
kemitraan dengan termasuk bahan konstruksi berkualitas. Selanjutnya itu kayak aktivitas, itu manajemen proyek konstruksi yang inovasi. Dan proyek nilai. Proyek nilai itu layanan konstruksi berkualitas tinggi, penyelesaian proyek tepat waktu, inovasi dan desain, teknik konstruksi, dan layanan pelanggan yang unggul. Customer relationship-nya itu layanan pelanggan yang responsif, komunitas terbuka, transparan pada proyek konstruksi, dan program loyalitas terhadap pelanggan yang setia. Customer segment yaitu konsumen, individu yang membutuhkan layanan konstruksi, pengaman properti mencari kontraktor konstruksi, pemerintah daerah atau lembaga publik yang menentukan pembangunan infrastruktur. Kayak research-nya yaitu tim manajemen yang berkualitas tinggi, tenaga kerja penampilan dalam berbagai bidang konstruksi, kemitraan dengan pemasok bahan konstruksi. Channelnya yaitu penjualan langsung melalui tim penjualan internal, kemitraan dengan agen properti dan pengembang, prakualifikasi untuk tender proyek pemerintah, prakualifikasi untuk partisipasi dalam lelang konstruksi. Yaitu cost strukturnya yaitu gaji tunjangan untuk tenaga kerja, biaya bahan konstruksi, biaya operasional kantor, biaya pemasaran dan promosi, dan rev, rev, revenue-nya yaitu stream pembayaran proyek konstruksi, kontrak jangka panjang dengan pengembang properti, biaya konstruksi untuk desain perencanaan. Kita lanjut yaitu ke analisis kelayakan usaha. Nah, kita dari pertama nih. Analisis kelayakan pertama usaha yang dari PT Tama Builders Group ini proyeksi pendapatan, biaya produksi, laba bersih, analisis poin impas yang kita bisa lihat, perkiraan arus kas, nah kita bisa lihat, analisis nilai sekarang bersih, nah bisa bisa kita lihat di layar, analisis sensitivitas, nah kita bisa lihat, risiko mitigasi yaitu risiko dan mitigasi. Itu adalah resiko-risiko apa aja yang ada di pada PT Tama Wildis Group ini dan mitigasinya yang bisa kita lihat. Selanjutnya itu laporan grafik. Nah, laporan grafik itu ada apa aja? Proyeksi pendapatan, biaya produksi, laba bersih, analisis poin impas, proyeksi arus kuat, arus kas, sorry, analisis NPV dan IRR, analisis sensitivitas, risiko dan mitigasi. Dan ini adalah grafik-grafik dari proyeksi pendapatan yaitu stabil dan naik. Biaya produksinya itu stabil, laba bersih juga stabil, dan analisis NPV dan IRR juga stabil. Porsi arus kuat yaitu penurunan dan naik stabil, dan analisis poin dan impas dan stabil. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya Krismunita Adi Pratama, pamit. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.